Hey, halo. Selamat malam guys. Ketemu lagi dengan saya Herman di channel Mark Inside Coin. Udah lama nggak live nih. Nah, kali ini memang kita lebih fokus hot topics ya on crypto. So, how's your weekend? Dimana di sini banyak yang pada beli, jual, komen dong. Seru ya crypto ya. Oke, so tanpa panjang lebar, basically untuk malam hari ini kita kedatangan special guest, so Frankie. Jadi Frankie Rivan itu juga salah satu teman saya. Oh, Jeffrey Lim nyangkut. Nah, terus sedikit saya kasih gambaran beliau ya tentang backgroundnya. Bagi teman-teman yang mungkin belum kenal, mungkin beberapa dari teman-teman udah kenal ya di grup retail. So basically Frank ini merupakan salah satu early adopter on crypto. Kurang lebih dia mulai masuk, memang dia nggak full cycle on crypto ya. Jadi lebih ke full mulai starting dari 2017. Tapi at least di tahun 2017 Frankie udah ini ya ngalamin the bust cycle dari crypto waktu 2017 itu kan. Jadi at least dia 2017 ngalamin and then all the bust cycle and then the bull cycle all the way and then another whether this is the bust cycle lagi atau masih bull kita nanti coba cari tahu. But si Frankie jauh lebih awal dalam hal crypto, dia jauh lebih pengalaman dari saya. Itu sebabnya I think he is the right person kita untuk saya invite untuk jadi kita cari share insight dari beliau ya. Tanpa panjang lebar, saya coba invite dia. Bentar ya teman-teman. Halo, Halo, malam. malam Rang. Halo, malam Pak Sorry Herman. Halo, malam teman-teman ganggu semua. ganggu your weekend. Enggak lah, Pak. Ini semenjak COVID-19, everyday is weekend nih, Pak, di rumah terus. Iya ya. Every day is weekend, every day looking at screen. Gila mata gue sampai sakit sih kayaknya. Everyday looking at crypto ya, Pak. Iya. So mungkin gini Frank, buat teman-teman in case I think some of dari mereka mungkin udah kenal Frankie gitu ya. Mungkin boleh di share sedikit aja, just quick one, your background, kenapa dulu Ya, lo apa yang drive, maksudnya kenapa apa yang drive lo, termasuk menurut gua 2017 itu udah termasuk cukup early adapters ya untuk di kalangan ya. Indo gitu ya. Apa yang waktu itu mungkin drive your attention untuk masuk ke crypto back then, dan mungkin boleh jelasin sedikit your background. Ya, thank you Pak Herman. First of all, saya mau disclaimer dulu ke teman-teman nih, kalau saya pertama kali nih IG live nih. Jadi sorry dulu nih kalau bisa ada hiccup segala macam nih. Baru pertama kali nyoba nih IG live. Kalau perkenalan sedikit, nama saya Frankie Rivan, teman-teman. Saya professionally saya work as an investment specialist di one of the manager investasi di Indonesia. Dari perspektif kripto, saya emang suka gitu ya, emang enthusiast. Saya look at this kind of asset actually, maksudnya sebagai hobi actually, karena emang suka gitu lihat something yang semenarik ini. Saya pertama kali tahu kripto itu actually sekitar tahun 2012, 2013-an, tapi waktu itu masih sangat scarce banget itu informationnya. Nggak ada gitu yang ngomongin Pak di sekitar saya gitu, juga cuma tahu dari internet, dari Reddit waktu itu. Dan di Indonesia saya cukup yakin waktu itu juga belum ada exchange-nya. Indodax belum ada waktu itu. Waktu itu masih bitcoin.co.id. Bitcoin.co.id juga itu tahun 2013-an kalau nggak salah, 2013-an tengah-tengah gitu baru mulai ada gitu. Pas pertama kali saya tahu tahun 2012-an juga belum ada bitcoin.co.id. Jadi kenapa saya belum nyemplung waktu itu, pertama juga saya masih kuliah waktu itu, duit juga belum banyak gitu ya. Jadi belum ada cold money-nya gitu. Jadi juga nggak nyemplung, juga masih liatinnya saham waktu itu. Juga akses juga nggak ada ya waktu itu juga. Tadi sempat saya mention nggak ada exchange-nya, jadi akses nggak ada. Jadi I just forget it lah. Cuma ngemantau aja waktu itu, kayaknya liatnya seru waktu itu, naiknya juga cukup drastis gitu ya.
Tapi akhir 2013 turun-turun terus kayak hilang-hilang, terus I was thinking like kayaknya ini cuma sementara aja lah, cuma this new aset gitu yang udah hilang aja gitu. 2013 2014 kayak hilang aja. Tapi tahun 2017 ternyata emerge lagi gitu. Emerge lagi, orang talk lagi di internet, cukup heavy. Waktu itu juga di Reddit, di 4chan segala macam itu ramai banget yang ngomongin lagi. Jadi saya tertarik, saya ngeliatin lagi gitu. Ternyata this asset nggak mati. Saya pikir waktu itu 2013, 2014 udah mati gitu, udah nggak ada yang ngomongin di internet. Ternyata 2017 ramai lagi. Ternyata nih this asset didenda gitu. Jadi saya ngeliatin lagi tahun-tahun tersebut, ngeliatin soal Bitcoin, terus mulai pelajari apa sih ini gitu ya. Actually ternyata yang cukup menarik yang saya waktu itu lihat itu coincidence with halvening juga. Jadi waktu itu kan 2013an itu kan halvening tuh, the first Bitcoin halving. Itu yang bikinnya harganya juga naik cukup signifikan. Maka waktu itu sempat ramai di internet. Tapi halving selesai, turun, hilang gitu ya. Tahun 2017 halving lagi. Nah itu yang bikin ramai lagi tuh. Bikin ramai lagi karena harganya naik. Jadi itu yang bikin ramai di internet. Jadi saya baca-baca tuh soal Bitcoin segala macam. Saya download gitu ya untuk white paper Bitcoin, baca-baca kok kayak menarik gitu ya. Menarik dari segi teknologi segala macam. Terus saya top 10 coin market cap saya download semua tuh white papernya. Jadi waktu itu saya kerja di Mire, saya print semua white papernya pakai printer kantor. Jadi kalau teman-teman di Mire, kalau ada yang join di sini lihat saya malam-malam ngeprint, itu bukan print kerjaan actually. Saya ngeprint white paper itu. Ngeprint white paper buat dibaca-bacain gitu ya, dan ternyata very interesting. Dan within that period actively involved di crypto community segala macam. That period juga baru nongol tuh yang namanya ABN di Indonesia Blockchain Network gitu ya. Sekarang jadi yayasan, lalu nggak lama nongol ABI kan ya, Association Blockchain Indonesia. Jadi ya mulai look forward dari periode tersebut, selalu ikutin gitu ya perkembangan kripto, dan sekarang rame lagi gitu ya karena adanya halving di tahun 2020. Itu yang my brief story lah Pak. My short journey nih di kripto nih. Interesting, lu berarti memang udah mantau cukup lama ya. Gua mantau kripto itu memang baru kedengarannya tuh 2017, lebih ke 2017 akhir, baru bener-bener nyoba nyemplung itu di 2018. Itu pun 2018 pertengahan setelah coba-coba baca. Nah, yang menarik Frank ya, ini kan ini dari lu udah sempat memantau cukup lumayan lama gitu, dan memang kayak lu tadi bilang kan cenderungnya tuh dia kan setelah ada halving event itu kan Bitcoin memang terbang tinggi gitu ya, kayak di 2013, 2017. Kemudian kalau kita lihat patternnya kan memang setelah halving, ada halving event dia loncat. Nanti bagi teman-teman yang belum mengerti halving, nanti aku coba jelasin ya, nanti aku bikin kontennya. Nah terus itu loncat dan patternnya kan ada mirip ya. 2017 juga setelah halving loncat terus collapse gitu kan. Nah ini di 2020 halving loncat di sampai 2021 terus ini collapse lagi gitu. So mungkin boleh di-share nggak how dari pengalaman lu itu apa sih yang bisa lu dapat dari siklus boom and bust-nya ini indikasinya gitu, Frank? Ya, kalau yang dari gua perhatikan dari siklus boom and bust-nya di kripto itu, sebenarnya untuk siklus boom-nya itu gampang banget. Kita cukup lihat aja periode halving-nya itu kapan, terus nggak lama atau sebelum dia halving itu udah mulai boom gitu untuk aset kelas ini. Kenapa dia boom ketika dia halving? Karena satu Pak, yaitu dari supply-nya dia turun. Supply-nya turun, meaning kalau demand-nya stay kan most likely kan harga naik, itu satu. Lalu kedua, ada yang namanya Bitcoin miners, yang mana dia ada banyak cost gitu ya. Dia untuk nge-mining this one Bitcoin, dia mesti keluar listrik, keluar biaya GPU segala macam, itu cost. Jadi supaya dia tutup cost-nya, meaning dia nggak bakal mau main kalau harganya nggak naik gitu. Nah ini mungkin kayak chicken and egg gitu ya. Cuma eventually this work gitu. Kalau dia
harganya nggak naik dia nggak mau main. Berarti jadi harganya somehow jadi naik dan dia baru kembali mining gitu. Nah itu one of the key reasons kenapa boomnya itu kejadian di setiap kali ada halving. Nah, ketika boom itu terjadi, nggak lama pasti bust gitu. Jadi part of the cycle pasti kejadian. Bustnya itu kalau dari saya perhatiin gitu dari berbagai matrix yang ada, on average itu last between 300 to 360 days. Jadi hampir setahun gitu ya. Hampir setahun dari the period dia kira-kira udah mau mulai halving sampai dia selesai untuk siklusnya. Nah itu yang what market participants gitu ya yang lihat, saya sih dilihat dari Glassnode gitu ya, dari Glassnode dia ngecek bahwa rata-rata siklusnya sepanjang itu berlaku di tahun 2017, 2013 dan trennya quite strong gitu dari dua gua halving clarify terakhir dulu, ya, Frank. ya 360 itu dari mana, Frank? Dari mana ke mana? Dari puncaknya atau dari mulai dari halvingnya? belum dari halving ya Pak. Jadi itu kira-kira within 100 atau 60 days gitu ya. 60 to 100 days dari sebelum di halving. Jadi itu diambil periode seperti itu lalu ditarik gitu. Ditarik sampai kira-kira 360 days. Nah itu satu cycle-nya yang ditarik. Dan interestingly dari dua halving terakhir pun ini strong this trend, yaitu repeat berkali-kali. Jadi bisa dibilang dari dua kali halving, dua kali kejadian gitu. Nah untuk halving sekarang interestingly dari ditarik dari periode tersebut itu belum 360 hari. Jadi masih sekitar 200-an lah, 250 something kalau nggak salah, saya nggak salah yang terakhir. Jadi sebenarnya masih ada room gitu ya, masih ada room if this pattern repeat itself gitu. Ini a big if ya, if kalau misalnya the pattern happen gitu. Jadi itu artinya berarti masih ada room, maksudnya ini 360-nya itu pada waktu dia mau bust-nya atau setelah dia selesai bust? Jadi understanding-nya. 360 itu dari kira-kira 60 sampai 100 hari sebelum dia halving, Pak. Jadi kira-kira kan dia halving terakhir kan Mei tahun ini gitu ya. Mei tahun Mei kemarin 2020. gitu ya. Berarti kira-kira Mei 2020. Berarti kira-kira dia kalau tarik. Setahun kan berarti setahun udah Mei ini kan? Mei tahun ini 2021. Udah setahun. Ya, itu kira-kira what I recall I think setelah halving deh Pak, sorry ya. Itu kira-kira 60 sampai 100 hari setelah halving. Nah, setelah halving dia baru tarik garisnya. Berarti berarti that way kira-kira masih ada yang 100 hari. Masih ada yang 100 hari. Betul. Itu ya yang bilang ya. Baru setelah itu bust gitu. Bust. Baru setelah itu masuk ke bear marketnya. That is what the trend looks like gitu ya dari selama dua halving terakhir. Don't know nih whether this halving di periode sekarang bakal repeat the pattern or not. Oke. Jadi itu ya teman-teman salah satu insight yang kita dapat dari Frankie. Jadi kurang lebih 360 itu dihitung dari kurang lebih 60 sampai 100 hari setelah halving. Jadi masih ada. Jadi memang sih kalau dilihat patternnya memang ini kadang ya itu sering aku bilang kayak banyak jebakan Batman gitu kan aku kapan hari bikin vote. Jadi masih kayak konsolidasi gitu marketnya. Oke. Jadi apakah penurunan harga BTC ini lebih karena ada faktor fundamental atau menurut lo ini lebih karena politik, incumbent, sentiment kayak gitu sih, lebih slow driven? What do you think? Ya, kalau soal fundamental, jadi ini quite tricky nih kalau saya lihatnya selama ini. Karena fundamental itself sebenarnya kalau Bitcoin dilihat juga sebagai currency gitu ya, one of the argument sebagai currency. Jadi how we value this fundamental dari currency tersebut juga agak tricky gitu ya. Mesti dilihat demand supply-nya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari sisi supply kan itu quite well known ya. Kita cukup cek aja dari cycle-nya dia, bukan cycle actually sih, dari block reward-nya dia setiap keluar blok dia keluar berapa Bitcoin, itu kelihatan lah supply-nya predictable. Nah, yang menarik ini dari sisi demand-nya.
Yang menarik dari this cycle adalah demand sekarang masuk ke institutional. Di mana tahun 2017 itu nggak ada institutional yang looking at this asset class. Malah waktu itu institutional melihat this is just like a bubble, fasad lah, seperti tulip mania gitu. Jadi tahun 2017 institutional actually was shunning this asset class. Tapi tahun ini sekarang institutional jump into the bandwagon. I believe itu yang cukup memperkuat demand dari Bitcoin itu sendiri. Yang paling sering ini ya, MicroStrategy yang paling aktif gitu ya dalam increasing demand terhadap Bitcoin itu tersebut. Itu dari firms gitu ya, dari perusahaan-perusahaan yang membeli Bitcoin untuk treasury-nya. Yang menarik actually juga dari industri manajer investasi di global. Banyak manajer investasi yang juga udah mulai nih looking at this asset class buat ditambah di produk mereka gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat, one of the first itu BlackRock atau Fidelity gitu ya, forward. Dia add Bitcoin futures terhadap masuk ke salah satu produknya. Walaupun nggak gede sih, I think low single digit gitu ya, masuk ke produknya. Jadi ini help banget terhadap demand di institutional investors. Ini yang menyebabkan kenapa sekarang harganya naik cukup signifikan gitu ya, relatif terhadap tahun kemarin. Kalau terhadap sebulan mungkin turun gitu ya, tapi actually terhadap tahun kemarin harganya very strong. Tetapi demand itu kira-kira kedepannya gimana? Nah ini quite another tricky thing gitu ya, yang kita lihat. Yang pertama yaitu Tesla itu sendiri awal-awal accept gitu ya untuk payment mobil mereka pakai BTC, tapi terakhir dia rollback lagi gitu ya. Jadi takutnya demand bisa turun karena hal tersebut. Ini yang mesti terus diperhatikan sih, yaitu dari demand Bitcoin ini kelihatannya seperti apa. Karena supply actually gampang kita lihatnya, tapi demand-nya ini nih, demand-nya kira-kira gimana. Cuma dari saya lihat sih mestinya within this year mestinya demand akan terus improving gitu ya, karena banyak sekali bukan cuma dari institution tapi juga retail investors yang looking into it sebagai alternatif aset class. Jadi saya pernah dapat report gitu ya, report kalau if we just add Bitcoin to our portfolio, let's say 60-40 portfolio, misalnya 60 itu equity, 40% itu bonds, kita add 1% aja Bitcoin terhadap our portfolio, kita punya riskless return itu naik luar biasa. Riskless return yang udah di-adjust terhadap volatility. Jadi itu improve banget dan cukup menarik. Makanya kayaknya within this year mestinya sih demand bakal quite good gitu ya. Itu dari sisi fundamental, Pak. Kalau dari sisi political, nah ini juga quite tricky gitu ya. Yang cukup menarik yang saya mau highlight yaitu dari stance pemerintah China gitu. China is a big country gitu ya yang melakukan effort untuk mining Bitcoin. Hash rate-nya itu the largest in the world. Nah ini kalau dia melakukan kebijakan crackdown gitu ya untuk mining activities di China, ya, takutnya untuk hash rate-nya jadi lebih turun gitu untuk Bitcoin. Itu one of the negative side. Tapi positive side-nya sih jadi lebih decentralized gitu ya. Nggak China yang melulu menguasai Bitcoin mining. Nah ini political thing ini yang susah gitu untuk kita predict, we don't know gitu ya. Kedepannya arah dari setiap negara seperti apa, bisa aja mereka today support, besok nggak support lagi gitu ya. We don't know, ini yang membuat risiko di investasi di cryptocurrency itu cukup tinggi. Tapi eventually saya lihat juga quite interesting Pak, itu dari sisi politikalnya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi China itu the issue adalah the positive one, lebih decentralized karena pool mereka mungkin turun, tapi on the negative side basically kalau hash rate-nya mereka turun ya basically ya demand-nya juga turun gitu kan indikasinya. Betul, jadi lebih mahal juga gitu. Unless memang iya lebih mahal juga, unless memang ada yang replace posisinya China gitu ya. Nah, kalau lu lihat perkembangan saat ini ya Bitcoin, menurut lu tuh bull cycle dari BTC ini in general apakah udah berakhir atau menurut lu lebih kayak masih lebih ke konsolidasi? What do you view? Kalau pasti banyak orang kan mau tanyanya tentang itu nih.
Lagi pada nyangkut ya, sama saya juga kok. Kalau dari saya sih lihatnya, em, ini saya disclaimer dulu ya, karena saya punya posisi long gitu ya di berbagai crypto aset. Jadi kayaknya posisi kan menentukan opini gitu ya. Cuma saya Ya. berusaha seobjektif mungkin. Kalau saya lihat dari uh, halving play ya, maksudnya dari setiap kali halving berapa lama dia bullnya itu ya. Tadi sempat kita discuss, yang mana masih ada room gitu ya bagi dia untuk grow untuk sekitar 100 hari lagi gitu ya ke depan. Jadi mestinya sih masih bisa ada ruang gitu untuk crypto aset untuk melanjutkan penguatannya. Itu dari sisi bull cycle aja sih. Tapi nggak tahu ya, karena kan kalau kita lihat tahun 2017-2018 itu kondisi makronya beda banget sama sekarang. Jadi sebenarnya hal yang cukup menarik dan penting buat kita lihat sebagai investor crypto aset yaitu makro backdrop juga, yang mana pengaruh GDP global segala macam, equity market itu juga mempunyai pengaruh yang cukup besar. Apalagi satu dari sisi stimulus. Stimulus sekarang itu yang paling banyak ngedrive retail investor masuk ke crypto aset. Kalau kita lihat di US gitu ya, mereka dapat stimulus $1.400, itu banyak yang full masukin ke saham dan crypto aset gitu. Jadi itu nge-push demand dari sana. Jadi banyak yang argue mungkin this bull market is over karena naiknya kecepatan. Karena semua orang pakai stimulus money-nya buat masuk ke crypto aset. Kalau kedepannya nggak ada stimulus lagi, mungkin over gitu ya. Jadi ini one of the argumen dari the bear participants. Tapi kalau saya lihat sekarang, this is my personal view, yang mana kemungkinan kayaknya sih dari segi stimulus segala macam mungkin gitu ya, mungkin bisa berlanjut atau at least nggak ada tightening. Kenapa? Karena saya lihat dari COVID-19 global gitu ya, kelihatannya arahnya not better gitu ya, malah cenderung worse. Apalagi di US walaupun vaccination rate-nya tinggi gitu ya, tapi Presiden Biden bilang kalau udah divaksin boleh nggak pakai masker gitu. Takutnya nyebar lagi gitu kalau nggak pakai masker. Karena ada berbagai studi gitu ya di berbagai negara yang vaccination rate-nya tinggi, seperti di Seychelles, terus di Taiwan, Singapura. Mereka eventually juga naik lagi gitu dari segi case-nya, walaupun vaccination rate-nya udah tinggi juga. Jadi itu pun mereka masih pakai masker gitu. Gimana kalau nggak pakai masker? Jadi takutnya dari COVID-19 ini case-nya memburuk, jadi ini memberikan actually enggak memberikan ruang bagi policy makers di US untuk melakukan tightening. Ini at least lah, saya pribadi lihatnya, yaitu at least nggak ada tightening. Stimulus we don't know, mungkin kedepannya bisa aja kalau misalnya the economy turn worse than expectation. Jadi kalau nanti nggak ada tightening atau nanti ada pelanjutan stimulus, mungkin itu baru bisa menguat lagi gitu ya untuk bull marketnya. Itu satu kalau dilihat dari sisi makro dan juga dari sisi cycle bull Bitcoin tersebut. Lalu ada beberapa metrik yang sempat cukup menarik nih, saya actually baru lihat-lihat dalam hari ini nih, yaitu on-chain metrics yang cukup menarik, karena pada dasarnya Bitcoin itu kan on-chain ya, kita bisa cek semua transaksinya, semua datanya, itu available publicly for everybody, we just need to open it and analyze it gitu. Dan ada beberapa on-chain rasio yang cukup menarik nih, yaitu yang pertama itu actually dari market value to realized value, yaitu MVRV. Jadi dia tuh ngecekin market cap Bitcoin sekarang relatif terhadap realized cap-nya. Realized cap itu apa? Pada dasarnya kan Bitcoin kan, ya betul, realized value. Pada dasarnya Bitcoin kan dia nggak semuanya diperdagangkan gitu ya. Ada yang dormant gitu. Contohnya seperti Satoshi Nakamoto punya Bitcoin itu kan dormant gitu ya. Dan juga mungkin orangnya udah hodl dari zaman dahulu nggak diperjualbelikan, itu kan juga dormant gitu ya. Jadi realized value itu dia ngecek terakhir kali dia ditransaksikan berapa dikali dengan supply-nya. Jadi pasti lebih rendah gitu. Nah, dari perspektif tersebut, MVRV sekarang itu cuma di sekitar 2 kali. Itu yang udah periode sekarang tuh ya Pak ya. Udah turun, dia cuma 2 kali. Puncaknya tahun 2017 dahulu pernah sekitar 4 kali. Jadi sebenarnya kita masih jauh dari puncaknya tahun 2017. Sebelum kita crash itu di sekitar 3,3 kali gitu. Jadi actually juga masih cukup jauh dibandingkan dengan level 2017. Itu satu dari
on-chain analisisnya. Lalu ada juga dia market cap to thermo cap ratio. Jadi thermo cap itu adalah revenue Bitcoin miners kumulatif dari blok pertamanya dia, berarti dari tahun 2011. Tahun 2011 dikumulatifkan revenue Bitcoin miners di jumlah, lalu di-compare terhadap market cap Bitcoin. Dari matrix ini sekarang masih jauh sekali. Itu kalau saya nggak salah ingat sekarang itu cuma 0,000002. Puncaknya dahulu tahun 2017 di 0,00006. Jadi masih jauh sekali sebenarnya. Itu rasio tersebut cukup menarik karena dari periode-periode sebelumnya akurasinya bisa dibilang hampir 100%. Hampir accurate gitu. Setiap kali dia break sekitar 0,0005 dia turun gitu ya untuk Bitcoin-nya. Tapi sekarang masih jauh gitu dari periode tersebut. Jadi kalau dilihat dari berbagai metrik yang ada, tadi sempat saya mention, dari makro, lalu cycle, lalu juga dari on-chain ratio, actually sebenarnya masih belum strong bear. Jadi actually kita masih bisa ada hope lah, Pak. Nah, mungkin itu emang benar. Itu buat teman-teman yang belum paham MVRV, itu kemarin sempat aku post juga di konten. Konsep MVRV ini kalau aku personally ya, aku nangkepnya tuh, aku relate itu mirip dengan kalian cara buat teman-teman yang belum paham ya. Itu kayak ngelihat ibaratnya price to book value. Menurut lu mirip nggak? Jadi kayak lu ada market cap lu terhadap sama book value. Jadi itu makanya kalau kalian lihat itu rasionya mirip kayak book value-nya bank. Gitu kan. Antara rasionya antara 1 sampai 4. Ya kayak bank lah book value gitu. Jadi kalian cara analisanya, dan memang benar kemarin aku show juga itu kan memang udah di bottom, sempat tertingginya itu 4. Hanya saja memang waktu itu kan aku tulis disclaimer-nya adalah bahwa ini merupakan salah satu indikator yang bisa kalian follow, tapi nggak jadi jaminan 100% gitu loh. Jadi kalian tetap harus melihat beberapa indikator lain untuk komplement itu. Karena itu ibaratnya kalian kayak melihat saham, ya ada yang udah murah, tapi kan kalian harus cari indikator lain momentumnya gitu kan, untuk tahu strong momentumnya seperti apa. Karena ujung-ujungnya nih kalau gue ngeliat sih naratif itu juga yang matter sih ya. Ya kayak lu kayak di sebelah naratifnya, kalau news flow-nya jelek ya pasti cenderung jelek. Kalau ntar tinggal nunggu news flow-nya bagus, naratifnya bagus, ya dia pasti ini. Jadi tungguin di situ aja kalau buat teman-teman yang suka main momentum. Sebelum aku ini, mungkin ini aku ini dulu deh sebelum banyak ada beberapa yang tanya nih. Nanti kalau nggak kebanyakan yang gua kelewat takutnya. Ini ada dia mau tanya, mungkin ada yang perhatikan short coin seperti BTC down atau ETH down di Binance. Kenapa drop kenceng? Bukankah harusnya price itu inverse dari underlying asetnya ya? Tapi kenapa malah drop faster than underlying? Oh ini dulu ada. Lu mungkin mau jawab, Frank? Berarti maksudnya beli BTC down terus harganya turun, tapi maksudnya harga BTC-nya turun tapi turunnya nggak sedalam BTC gitu ya? Iya, dia bilang maksudnya kenapa itu harusnya kan inverse dari underlying asetnya, tapi kenapa malah drop faster than the underlying? Ini aku juga belum pernah lihat sih. Emang gitu ya? Mestinya bukannya harusnya memang enggak ya? enggak sih. Apa harusnya memang lihatnya inverse. ini kali? Harusnya inverse. Itu periode Aku nggak tahu sih. kapan tuh kira-kira tuh? Iya, mungkin perlu di show. Setahu saya sih juga biasanya sih inverse memang. Ini ada pertanyaan dari ini dijawab sama Chris ya, down itu pakai leverage. Tergantung bentar ya. Kenapa BTC itu masih pilihan nomor 1 padahal kalau secara blockchain tech banyak yang lebih bagus dan murah fee-nya dan banyak juga yang limited supply. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih dari Kenzo. Kenapa BTC tetap jadi nomor 1? Padahal yang lain juga banyak limited supply dan lebih bagus. What do you think? Kalau dari saya sih lihatnya satu sih, yaitu liquidity paling gede gitu ya. Ini nggak bisa dipungkiri dia market cap paling gede, jadi liquidity paling gede. Jadi kalau institutional investor mau masuk, pasti kan dia lihat salah satu metrik kan liquidity gitu ya. Kalau liquidity nggak ada, pasti kan susah masuk gitu. Juga apalagi institutional, mereka kan pasti mesti ada investment committee segala macam, ada
apa investment rules-nya gitu ya, dia masih masuk ke gimana itu saya believe yang bikin paling signifikan gitu ya, yaitu liquidity-nya, karena liquidity paling gede. Tapi eventually setelah mereka masuk BTC gitu ya, pasti mereka juga looking at another crypto dan terbukti gitu ya. Kalau nggak salah itu 3 minggu atau bulan lalu gitu ya, itu institution masuk ke Ethereum gitu. Jadi dia melihat bahwa ada beberapa lain yang menarik dari BTC lompat ke Ethereum gitu. Jadi actually is a matter of time aja sih kalau misalnya kalau dilihat dari bagus atau enggaknya itu mana pilihannya. Menurut saya sih itu matter of time aja, mestinya nanti bakal bisa lebih ke disperse ke berbagai altcoin lainnya yang notabene lebih bagus. Itu satu dari liquidity, terus dua mungkin dari segi security gitu ya, karena dari BTC itu nodes-nya kalau saya nggak salah ingat one of the highest in the world gitu ya, jadi dia yang paling secure juga. Dari 2011 itu uh, uh, nggak pernah ada breach, nggak pernah ada masalah gitu ya, jadi proven paling resilient. Jadi kalau institusi gede mau masuk, yang paling aman juga pasti BTC pilihannya. Kira-kira itu sih kalau dari saya lihatnya. Ya, I think itu moga menjawab ya. Dan basically memang aku tambahin dikit aja. Jadi cara pikirnya itu ya kayak ibaratnya memang di saham. Jadi memang the largest market cap biasanya dan the most liquid one itu yang tetap secara fundamental diincar sama the big player atau big institution gitu lah. Jadi ya yang lain apakah bisa menggantikan, potensinya ya sebenarnya sih bisa-bisa aja, tergantung community-nya dan seberapa cepat dia bisa ngejar aja. Karena ini tambahan aja ya, dulu aku pernah dengerin salah satu James Wong, ini salah satu orangnya dari ex-analis dari ARK Invest. Dia juga punya analisa bahwa secara fundamental dia argue bahwa Ethereum itu harusnya bisa lebih gede dari Bitcoin. Itu view-nya dia. Tapi itu again, setiap orang bisa have their own analysis dan opinion ya, teman-teman. Nah, selain itu ada, bentar ya, ada pertanyaan lagi nggak? Oh, kalau ini ada yang tanya, kalau beli koin di DeFi seperti Uniswap atau PancakeSwap itu aman apa enggak? Nah, ini coba gimana, Frank? Nah, actually sebenarnya dari segi security mereka cukup terjamin gitu ya, cukup aman. The problem is the security on our side gitu. Kita bisa nggak ngelakuin aktivitas signing new contract segala macam, kita pastiin itu secure gitu. Kalau dari saya selalu rekomend menggunakan Ledger gitu ya, atau Trezor, yang mana dia selalu aman dan menggunakan hardware, meaning artinya kita punya sorry, ini kayaknya ada gangguan, sedikit gangguan. Frank? Bentar ya teman-teman, kayaknya ada gangguan network di Frank. Oh, kayaknya keputus ya. Bentar, aku lanjutin lagi. Nanti Frank-nya coba tunggu kalau udah masuk lagi ya, Frank. Nah, ini. cek. Oke, bisa Halo, masuk. Cek, udah. halo, Udah. Tadi aman ya. keputus. Sorry, nggak tahu hilang. Ya, jadi tadi soal Uniswap dan Security PancakeSwap ya. dari Jadi sisi pada kita ya. dasarnya sih kalau dari sisi kitanya sih security-nya, kita bisa ensure nggak bahwa dari kita new kontraknya bakal kita sign dengan benar atau enggak gitu. Nah, dari saya sih selalu rekomend, kebetulan ada di samping saya nih. Saya pakai Ledger gitu ya. Jadi yang penting itu sebenarnya private key-nya gitu jangan sampai keluar dari sisi kita gitu. Nah, dengan alat ini dia bisa ensure bahwa private key-nya itu selalu ada di dalam ini. Nah, kalau teman-teman mungkin selama ini pakai Trust Wallet atau pakai MetaMask yang ada di PC atau handphone teman-teman, itu istilahnya adalah hot wallet. Artinya private key-nya itu tersedianya di
di device teman-teman gitu, itu ada kemungkinan bisa kena hack lebih tinggi dibandingkan dengan private key-nya ada di device lain seperti di Ledger seperti ini. Kalau yang ini disebut sebagai cold wallet. Makanya kalau saya sih mungkin rekomend teman-teman kalau mau coba-coba untuk DeFi segala macam, better sih pakai cold wallet gitu ya. Jadi lebih tenang juga gitu ngelakuinnya. By the way, Frank, gue juga belum pakai Ledger nih. Kalau Ledger itu mirip nggak sih sama SafePal jadinya fungsinya sebagai cold Sama Pak. wallet? Sama dia Sama ya? sebagai cold wallet. Jadi dia pokoknya private key-nya itu ada di dalam cold wallet-nya dan jauh lebih aman lah. Setiap kali kita mau signing smart contract-nya kan kita pasti disuruh pencet tuh ya. Jadi kalau kita nggak pencet pun juga nggak bakal ke approve gitu. Oh gitu, jadi kayak yang YubiKey itu ya? Jadi setiap mau masuk Ya, device saya kira apa gitu. mesti ditekan fingerprint. Oke. Nah, Frank mungkin Kecuali dia hackernya ke pasti rumah juga kita banyak gitu ya. Ke pertanyaan rumah kita suruh orang-orang kita pencet. mengenai. Nah, Frank kalau misalnya ditanya mengenai Bitcoin season versus altcoin seasons. So what do you think, Frank? Mm. Ya, jadi actually yang bikin kenapa sekarang turun juga dominance altcoin udah ketinggian ya, historically. Jadi biasa kan kacamata yang kita gunakan kan BTC dominance ya. BTC dominance kalau udah 40% artinya alt season sekitar 60% gitu. Udah terlalu tinggi. Historically tahun 2017 juga segituan. Ketika alt season udah ketinggian, altcoin dominance udah ketinggian, itu nggak lama marketnya turun. Karena salah satu rationale-nya ini, yaitu kalau altcoin udah naik terlalu tinggi, artinya sudah terlalu banyak dumb money gitu ya, dalam tanda petik banyak orang-orang yang membeli altcoin terlalu banyak dan juga terlalu tinggi leverage-nya. Karena kalau kita perhatikan leverage di altcoin itu notabene bisa lebih tinggi dibandingkan dengan leverage yang ada di Bitcoin. Jadi sudah terlalu tinggi, itu menyebabkan market udah jenuh gitu ya, dan menyebabkan harganya turun. Itu salah satu rationale-nya dari berbagai bear participants. Tapi kalau kita boleh argue balik, sebenarnya altcoin sekarang sudah jauh lebih develop dibandingkan dengan tahun 2017. Contohnya tahun 2017 mungkin kan altcoin yang prominent apa sih? Mungkin cuma Ethereum, what else? Mungkin Omisego gitu. Sekarang pun juga udah nggak ada gitu. Omisego, terus IOTA, terus juga ANEM, itu kan yang zaman sekarang juga udah mulai hilang gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin altcoin yang paling prominent pada saat itu cuma Ethereum, Ripple dan kawan-kawan yang nggak terlalu besar juga pada periode sekarang. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak altcoinnya yang jauh lebih prominent dan jauh lebih bagus gitu ya fundamentalnya, seperti ada Polkadot, lalu Uniswap segala macam, itu kan real use case-nya kelihatan banget gitu ya, dan jauh lebih baik dibandingkan dengan altcoin season sebelumnya seperti NEM, IOTA segala macam yang dari segi use case-nya nggak sebagus mereka gitu. Jadi bisa di review-nya sebenarnya seperti itu, yaitu altcoin sekarang much better dibandingkan dengan 2017. Hence untuk altcoin dominance di bull marketnya mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017. Kira itu sih Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngelihat sini bisa disimpulin harusnya kalau ada any rebound, would you prefer Bitcoin? Let's say nih di level sekarang nih, would you prefer Bitcoin atau would you still prefer altcoin? Kalau saya kan masih di bull camp nih cerita saya Pak. Saya masih believe the market masih bisa bull gitu ya. If you believe the market is going to go up again, better position di altcoin, yang mana dia dari segi appreciation-nya akan jauh lebih tinggi. Tapi altcoin juga yang bagus gitu ya dari fundamentalnya, jangan kita beli yang gak jelas gitu ya, nggak ada fundamentalnya. Oke. Nah ini tadi ada yang tanya juga nih, ada yang kelewat. Tadi itu biasa memang banyak yang tanya. Kalau tadi itu Ledger itu kalau misalnya rusak gimana ya? Bisa cara antisipasinya gimana? Tadi kalau misalnya jadi kalau nanti pas kita mau setup Ledger gitu ya, nanti dia pasti akan memberikan 24 keyword mnemonics yang mana dia semacam beberapa kata gitu ya yang nanti kita catat. Jadi misalnya contohnya 24 kata, misalnya
gaming, lalu handphone, lalu juga network, lalu space segala macam, itu 24 kata dalam bahasa Inggris yang random totally. Kita catat aja di situ, nanti kita catat di kertas, kertasnya kita taruh aja di brankas kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya rusak atau misalnya hilang gitu ya untuk ledger kita tinggal beli baru, nanti pilihannya nanti kita ada pilihan recovery. Jadi kita tinggal masukin lagi 24 mnemonic phrase itu, nanti dia ke restore lagi. Jadi 24 phrase itu nanti hubungkan ke private key kita. Kira-kira itu sih. Jadi no worries kalau misalnya rusak atau hilang segala macam, kita bisa restore selama 24 phrase itu kita masih punya gitu ya. Makanya 24 phrase ini penting kecuali kita mungkin bikin 2 copy gitu ya, kita tulis brankas gitu ya, satu taruh di mana gitu, satu taruh di SDB misalnya gitu ya, satu taruh di brankas. Jadi kalau misalnya hilang pun kita tinggal buka brankas, restore lewat sana. Oke. Thank you, Frank. Bentar, ini ada yang tanya juga. Ada orang tanya kalau mau hold lama gitu ya, lebih baik Bitcoin, ETH atau DeFi untuk hold forever nih. Lamanya seberapa lama nih? Kayaknya nih maunya forever. Kalau holdnya agak lama ya, actually sih kalau saya karena juga believe banget nih kalau we are actually sekarang juga masih di early phase gitu ya. Kita compare aja total market cap dari total crypto pun masih cukup jauh gitu ya dengan total market cap dari say berbagai komoditas seperti gold gitu ya, itu masih cukup jauh. Jadi mestinya we are still on the early phase, jadi kita masih bisa ambil beberapa nama-nama altcoin gitu ya. Ethereum actually is a safe bet lah. Crypto space nggak bakal ada tanpa adanya Ethereum. Jadi kita beli Ethereum juga most likely akan banyak digunakan in the future. If you want to have a lower volatility, Bitcoin is a good exposure gitu ya. In the case kalau market turun gitu ya, itu Bitcoin biasanya yang jauh lebih rendah turunnya dibandingkan dengan altcoin lainnya. Itu ya, intinya tolong nanti Pak disesuaikan dengan risk profile-nya sendiri-sendiri, karena memang untuk menjawab pertanyaan itu tergantung risk profile orang beda-beda sih. Nah, ini ada yang tanya juga, tadi ada Tajer tadi udah dijawab. Ini tapi banyak yang tanyanya yang agak-agak teknis nih. Ada yang tanya BTC bisa turun di bawah 30.000 nggak? Susah tuh jawabnya. Susah, karena kan setiap orang tadi si Frankie sudah kasih disclaimer ya teman-teman ya. Jadi Frankie juga udah kasih disclaimer bahwa dia kan lebih di bull camp. Jadi kalau ditanya ya pasti kalian tahu lah. Mungkin dari sisi opini dia ya karena dia di bull camp ya unlikely gitu kan. Kalau dia di bear camp ya likely. Jadi dia udah disclaimer duluan, jadi udah posisi jawab menentukan opini ya Bang. Iya, posisi menentukan opini. Gitu, itu yang harus kalian tahu teman-teman ya. Ada yang tanya. Ini kita selama kita ngobrol BTC naik nih Pak. BTC naik ya. Iya. Ada ini nggak Shiba nggak, ada pendapat tentang Shiba nggak? Ini saya sih kurang gitu liatin gitu ya untuk koin-koin kayak begini, karena pada dasarnya juga nggak ada use case-nya. Jadi tapi actually ada hal yang menarik gitu ya, saya kemarin sempat ngobrol juga, kalau misalnya kita believe banget ya kalau market bakal rebound very strong gitu ya ke depannya ya, kita benar-benar go all in ke shitcoin gitu, karena dia yang naiknya sangat luar biasa. Jadi pada dasarnya kita tinggal masukin dikit-dikit gitu ya ke semua koin-koin tersebut, itu untungnya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan kita masuk ke altcoin yang bagus-bagus gitu. Tapi itu provided kita believe banget gitu ya kalau market bakal long way to go ke atas dan masih sangat kuat gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri sih, there is against my own investment view gitu ya. Saya sih masih lihatnya altcoin yang masih ada use case-nya dan masih fundamental bagus. Jadi better stick ke nama-nama seperti itu. Nah, kalau di tahun 2017 itu aku masih nggak aware. Pada waktu itu juga banyak nggak sih pattern shitcoin
gitu, Frank, dibandingin sekarang, atau sekarang jauh lebih Hmm. shit? Sekarang actually menariknya gara-gara si Elon ini ya, si Elon nge-endorse Doge gitu ya. Jadinya banyak banget shitcoin yang jadi naiknya lebih gila-gilaan gitu. Tahun 2017 shitcoin juga sama banyaknya gitu ya. Dan waktu itu banyak itu karena ICO. Jadi waktu itu Ethereum sangat mudah waktu itu ERC20 kalau nggak salah baru nggak lama keluar gitu ya. Jadi sangat mudah bagi para orang untuk raise money melalui Ethereum ini. Nah, itu jadi banyak sekali ICO-ICO yang keluar tahun itu juga banyak sekali gitu. Token-token aneh-aneh yang keluar-keluar yang nggak ada use case-nya. Tapi waktu itu yang masuk ke rata-rata juga tahu gitu kalau shit lah, this won't be going anywhere. Emang tujuannya emang buat judi aja gitu. Nah, tapi kalau sekarang gara-gara si Elon ini dia endorse Dogecoin, jadinya banyak yang mikir ini jadi ada use case-nya gitu kan. Dogecoin nanti bisa dipakai di mana-mana gitu. Jadi this is quite interesting new phenomenon gitu yang baru kejadian sekarang. Kedepannya gimana? Saya nggak tahu sih kedepannya gimana ya the ending story of this coins. Cuma saya sih tetap on the more fundamental side, ngelihatnya yang ada use case bagus gitu ya. Seenggaknya kalau misalnya harganya turun gitu ya, dia eventually bisa kembali ke use case-nya gitu. Kalau use case-nya nanti makin banyak yang pakai kan nanti bisa appreciate lagi untuk harganya. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau, let's say kalau ditanya gini, Frank, dari semua shitcoin, what do you think yang the best one? Gak apa-apa, ini your personal view. Kalau saya bilang sih mungkin Dogecoin ya. Kayaknya Dogecoin Dogecoin yang tetap the ya. best gitu ya, karena yang paling liquid gitu ya, terus juga kita bisa short juga lah actually loh. Kan ada di FTX kan ada Doge Bear gitu ya, jadi bisa kita short. Jadi dari berbagai investment toolnya lebih banyak lah, kita lebih bisa mainin. Saya juga actually nggak menghindari hal tersebut gitu. Saya ada alokasikan uang saya sedikit gitu ya, yang saya memang alokasikan buat coba-coba. Jadi kalau hilang juga nggak masalah gitu. Saya coba-coba masuk Doge segala macam, Doge Bear, Doge Bull, buat coba-coba. Actually quite interesting gitu, karena dia kan volatile banget gitu ya. Apalagi Doge gitu ya, volatile banget. Kita main tektokan aja di Doge Bear, nanti Doge Bull, bolak-balik aja itu udah lumayan gitu. Kita masukin uang sedikit aja udah lumayan baliknya. Jadi cukup menarik liatnya. Jadi yang paling the best actually saya lihat sih Dogecoin gitu ya. Karena walaupun dia nggak ada utility, tapi dari investment toolnya banyak. Kita bisa longnya juga lumayan 3 kali. Leverage ratio bear juga sama 3 kali. Jadi cukup menarik yang itu saya lihatnya. Oke. Nah, mungkin ini satu lagi ya, mungkin sebelum ini udah hampir 1 jam nggak berasa. Teman-teman kalau ada yang tanya mengenai bagaimana memvalue coin. Ya, ini biasa banyak orang selalu gitu, Mas Ian. Agak susah nih lihatnya nih. What do you think? Kalau dari Bitcoin tadi kan dari demand gitu ya. Tapi kalau dari altcoin itu mesti sangat mendalam lihatnya, karena mesti lihat use case-nya, kedepannya seperti apa. Cuma kalau dari saya lihat altcoin sih sebenarnya yang mesti diperhatikan satu yaitu FDV-nya, yaitu fully diluted value. Meaning market cap dia ketika nanti dia mentok udah disburse semua koinnya, meaning dia udah di total supply-nya gitu ya. Kan karena biasa altcoin kan supply-nya awal sedikit gitu ya. Nah, dia kan akan keluar terus gitu ya. Circulating-nya. Nah, itu FDV itu dia langsung hitung di ujung ketika dia udah mentok supply-nya, itu market cap-nya berapa. Itu tinggal kita cek aja FDV-nya masih masuk akal atau enggak gitu. Misalnya dia token baru keluar, use case-nya juga masih gak jelas, supporternya juga masih sedikit gitu ya, komunitas juga masih kecil, tapi FDV udah say 10 billion, 20 billion, itu kan udah gak masuk akal gitu ya. Jadi itu biasanya saya udah gak liatin. Tapi kalau misalnya dia masih awal-awal, cukup menarik gitu, tapi masih kecil, misalnya FDV masih 500 juta atau 1 billion, jadi masih bisa gitu ya diperhatikan. Atau dia udah lama keluar dan use case-nya banyak, backersnya juga jelas, seperti Polkadot gitu-gitu kan, itu jelas banget gitu ya. Polkadot, Cardano juga, Stellar, itu kan bagus-bagus gitu ya. Kita lihat dari FDV-nya juga not so bad gitu ya, masih 20 to 30 billion kalau kita compare to
public company kan sebenarnya juga masih nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Jadi itu sebenarnya masih cukup menarik untuk diperhatikan dari segi valuasinya. Itu sih one of the metric yang saya lihat FDV-nya. Hmm. Ya, mungkin buat tambahin sedikit aja buat Pak Antoni yang tadi tanya how to value. Tadi si Frankie sudah sempat share salah satu how to value yang paling gampang, yang basic kayak Bitcoin, bisa lihat di on-chain metrics-nya kayak MVRV, atau tadi lu pakai yang thermostat ya, Thermocap, market cap tuh thermocap. thermocap. Makanya thermocap, atau ada juga sebenarnya NVT. Nah, itu ada, teman-teman bisa lihat di blockchain ya, blockchain.com di bagian Explorer. Itu sempat aku bahas juga di YouTube channel. Nah, mungkin terakhir nih, Frank, mungkin buat penutup, ada tips apa nggak buat teman-teman di sini yang mungkin lagi resah, nyangkuters, dan sebagai penutup, Bumbu, pasti anak orang yang di sini pasti mereka menantikan some of ide kali ya. Kira-kira altcoins apa nih? Katakanlah 3 altcoins saja deh. Nggak usah banyak-banyak, kalau nggak mereka mabuk juga. Kira-kira 3 altcoins apa yang kayaknya menarik untuk dipantau? Siap. Kalau dari saya sih, one of the tips yaitu ini ya, kalau misalnya kita beli koin gitu ya, terus kita tidurnya nggak nyenyak atau susah tidur gitu ya, itu meaning there is something wrong with our investment approach gitu. Karena ada loh beberapa orang gitu yang saya kenal, dia benar nggak bisa tidur gitu, nggak bisa istirahat gitu ya, karena koinnya turun gitu. Nah itu there is pasti something wrong. There is something wrong with your investment approach. Atau apakah karena belinya pakai uang panas gitu ya, itu kan pasti kan kepikiran terus gitu ya. Jadi recommendation mungkin pakai uang dingin aja gitu, karena this asset is a very volatile asset. You don't want to lose your money in this asset lah gitu, karena once it's gone gitu. Nah itu satu. Lalu dua, just use leverage if you're very sure. Karena again this is volatile asset, jadi meaning kan dia punya movement kan sangat jack gitu ya, sangat tinggi gitu, peak dan bottomnya. Meaning kemungkinan kita ke trigger untuk liquidation ratio-nya kemungkinan tinggi sekali karena dia sangat volatile gitu. Jadi better don't use leverage. Kalaupun you want to use it, you have to sure kalau call-nya kalian udah yakin banget, dan juga pakai juga sangat sebentar gitu. Jangan lama-lama untuk menggunakan leverage tersebut. Itu dua. Kira-kira itu sih untuk saran-sarannya gitu ya, supaya investasinya bisa lebih lama di kripto, karena biasanya banyak yang cuma sebentar gara-gara itu mainnya leverage gila-gilaan, karena abis udah this is just another kasino lah gitu. Padahal sebenarnya ini kan fundamentalnya jelas sekali gitu ya, tapi this is not nggak cuma kasino gitu. What your approach is what make it a casino actually. Itu recommendationnya. Kalau dari saya, altcoin yang saya lagi liatin sih, satu obviously BNB gitu ya. BNB pasti teman-teman tahu semua lah. Teman-teman cukup compare aja gitu ya, dia punya market cap dengan market capnya Coinbase. Coinbase kan juga exchange gitu pada dasarnya, tapi Coinbase itu nggak ada BSC gitu, nggak ada Binance Merchant. Jadi mestinya valuasi BNB pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan si Coinbase. Nah itu sekarang masih jauh sekali dari market cap dari si Coinbase. Jadi ini by valuation juga masih menarik. Jadi BNB ini menurut saya juga is a blue chip name lah gitu. Jadi cukup aman lah liatnya. Lalu kedua yang lagi cukup menarik juga actually Solana nih teman-teman. Solana itu juga lagi bikin chain sendiri gitu ya. Dia pakai proof of history. Dari networknya selama ini sih quite proven gitu ya. Nodes-nya mulai banyak, validators-nya juga banyak, dan cukup cheap gitu ya. Jadi cukup menarik buat teman-teman perhatikan gitu ya. Lalu yang ketiga gitu ya. Yang ketiga mungkin yang saya kepikiran mungkin bisa diperhatikan Stellar gitu ya. Stellar Lumens XLM. Karena this network dia yang sangat dekat gitu ya dengan berbagai banks di US. Mungkin teman-teman agree gitu ya, yang paling dekat sama bank kebanyakan XRP gitu ya. Cuma XRP banyak kasus gitu ya. We don't know ke depannya seperti apa. The second choice mungkin XLM gitu. Dan ketika coin crypto yang implementation ke real world bakal kepake, most likely mungkin XLM yang akan
juga diuntungkan. Jadi ini yang lagi saya liatin juga ketiga nama ini. Frank, sebagai ini ya, just to XLM itu gue nggak begitu follow ya. Dulu gue lebih follownya Ripple. XLM ini use case-nya sama ya sama Ripple? Dia itu hampir mirip. Actually, dia punya developers itu ex Ripple, Pak. Jadi banyak yang bilang si Ripple di-betray gitu ya, di-betray oleh XLM karena apa namanya foundernya pindah untuk develop XLM. Dia di-back oleh IBM gitu ya, jadi cukup ternama juga. Jadi saya lihat sih this is one of the alternative to Ripple gitu. Jadi dia juga lagi mau develop untuk smart contract-nya gitu ya, untuk di blockchain-nya. Kalau XRP kan software nggak ada gitu ya untuk smart contract-nya, dia kan cuma untuk payment aja gitu ya. Tapi XLM bisa untuk payment, untuk smart contract juga. Jadi actually quite interesting untuk ngelihat kalau misalnya development ke real world use case-nya makin jelas, mestinya XLM ini yang cukup menarik untuk diperhatikan. Oke. Jadi kalau ditanya nih, gue sendiri juga penasaran jadi bedanya apa berarti? Kalau ditanya Ripple sama XLM. The key differentiation actually sih dari segi smart contract-nya ya. Jadi Stellar ini dia the forefront juga nih untuk develop untuk smart contract-nya. Jadi dia fast juga seperti Ripple, tapi ada bisa pakai smart contract-nya. Kalau Ripple saya tuh kurang ngikutin gitu ya. Cuma I don't think mereka ada arah untuk develop ke sana. Dia kan mau lebih untuk remittance gitu ya, untuk purely untuk payment. Itu sih Pak key differentiation-nya. I see. Oke. Nggak berasa udah 1 jam teman-teman. I think it's a very insightful live session. Thank you untuk waktunya for the insight, Frankie. Thank you untuk udah sharing. Jadi semoga buat teman-teman malam ini bisa inspiring teman-teman ya. Tenang ini ada temennya Pak Frankie is a bull camp. So kita harapkan semoga Ripple cepat. Diamond hand kita ya. Diamond hand. Dan mungkin kalau bagi yang volatile ya kalian belajar ininya apa volatility-nya ya. Kayak tadi Frank bilang. Jadi kalian sebenarnya semua ada kesempatan lah di dunia kripto ini. Bagusnya ya kalian bisa waktu marketnya turun ya kalian bisa participate untuk bisa take profit juga. Marketnya naik juga bisa. Jadi agak berbeda dengan saham karena ya di sini kalian bisa long bisa short. Hanya saja untuk nge-short itu memang leverage-nya biasanya lebih tinggi karena pakai leverage gitu ya. Jadi teman-teman ingat pesan-pesannya pakai uang dingin, jangan uang panas. Oke, itu aja ya. Thank you guys. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you Frank. Bye bye. Thank you Pak Herman. Thank you.